Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Di tempat ini kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Engkau menang bagi setiap kami Tuhan. Engkau bangkit dari maut bagi setiap kami Tuhan. Kami merasakan kebaikan dalam setiap kehidupan kami Tuhan.
Mari engkau yang merasakan kebaikan Tuhan berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja Tuhan yang bangkit bagi setiap kita. Haleluya. Bersama-sama dengan segenap hatimu katakan, Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu ya Allahku, ku kagum hormat padamu. Katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Katakan heran kasih-Mu Tuhan, heran kasih-Mu di hidupku. Yesus kekuatanku. Katakan Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Sebab kami kagum akan karya-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami kagum atas pengorbanan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari engkau mengasihi Tuhan sama-sama dengan segenap hatimu, katakan pada Tuhan. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji. Amin. Ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu ya Allahku, ku kagum hormat padamu. Panggil namanya, katakan Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu di hidupku. Yesus kekuatan. Mari bersama-sama dengan iman katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Katakan Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari katamu sama-sama, katakan Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar. Terima kasih untuk karya-Mu bagi setiap kami Tuhan. Segala pujian hanya Kau. Mari sekali sama-sama angkat tanganmu, katakan Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona.
declare, katakan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan Yesus. Kami datang Tuhan, membawa ucapan syukur kami, hormat kami Tuhan. Terima kasih buat darah-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau mengangkat kami Tuhan. Kami mau bangkit Tuhan. Kita bayar apa yang sekira dadanamu. Oh ya dadadadada yang sekira dadadada. Hey dadadada yang siapkan dadanamu. Yesus ditinggikan, Yesus diagungkan. Oh, radamaya shekina dadadadadadadada. Yesus, Engkau layak, Engkau layak terima pujian. Engkau layak terima syukur, hormat kami Tuhan. Hosana bagi-Mu Tuhan, Hosana. Mari ambil waktu yuk sama Tuhan hari saudara. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan kami siap bangkit bersama Engkau Tuhan. Engkau yang letih lesu, katakan kami siap bangkit Tuhan Yesus.
bertahta atas hidup kami Tuhan. Engkau berkuasa atas hidup kami Tuhan. Yes. Mari sama-sama katakan Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Hosana. Mari umat percaya yang sudah ditebus sama-sama katakan come on. Hosana in
siap memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami percaya kemenangan terjadi. Yang siap bersorak katakan amin. Kita putar semua kuat. Kita putar semua kuat. Hey. Mari umat-umat yang lebih dari pemenang. Sama-sama, come on. Sama-sama katakan. Come on. Gerakkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Katakan, come on. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Katakan apa? Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Hey. Gerakkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Amin. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkan setiap kami Tuhan. Selamatkanlah umat-Mu. Katakan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Sama-sama kuat. Sorakan, Allah bangkit, menyanyilah, musuh kalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Yang percaya katakan bagi setiap kami Tuhan. Dengan iman kami declare Tuhan, katakan. Gerakkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Hey. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Apapun keadaanmu katakan, come on. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Siapa yang dahsyat? Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Sama-sama kumah. Allah bangkit, bersorak. Sorakan. Allah bangkit, bernyanyilah, musuh kalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat
katakan haleluya. Tepuk tangan semua. Kami siap bangkit menjadi pemenang bersama dengan Kau Tuhan. Katakan, mari kita semua, katakan, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Segala waktunya untuk berilangi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Umat pemenang sama-sama. Mari kita semua. Siapa? Umat pilihan Allah, Deklarasikan dengan imanmu, katakan, panggilannya untuk menggenapi. Kapan saudara? sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa. Siap semua? Mari maju umat pemenang. Bukan bagi nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bagi nyatakan kebesaran. Katakan kok, sampai Setiap lutut bertelut, semua tidak mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Ialah Raja. Mari umat pilihan Tuhan, sama-sama katakan, mari kita semua katakan, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi kapan saudara katakan, sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi siap maju semua, ini. Mari maju umat pemenang. siap, Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. bukan bangkit, menyatakan kebesaran. Yuk sama-sama. Sampai Setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku panggil namanya siapa? Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. bukan bangkit, Nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit. Amin. nyatakan kebesaran-Nya. Sampai Setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku percaya Tuhan, Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. teman musik untuk Tuhan. Biar hari ini kami percaya, setiap lidah mengaku Tuhan Yesus Raja atas segala raja. Mari sama-sama katakan, Tuhan, bukan bangkit. Katakan, Imam. Bukan bangkit. Katakan apa? Yuk sama-sama yuk katakan. Sampai semua lidah siapa namanya? Raja segala raja. Come on. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Siapa? Yesus Kristus Ialah Tuhan, Raja segala raja.
satu-satunya penebus yang mengalahkan maut, bangkit dan hidup, Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita mengangkat tangan kita. Kebesaran dan kemuliaan Tuhan ada atas bangsa kami. Saat ini kami mengangkat tangan kami, memberkati negeri kami Indonesia. Diberkatilah negeri kami. Segala bangsa-bangsa akan datang. Kami berdoa Indonesia menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Dan di tahun-tahun ini ya Bapa, Engkau menyertai atas bangsa kami ini, atas pemerintahan yang ada, atas Presiden kami Pak Joko Widodo beserta wakil Pak Maruf Amin, atas setiap para wakil daerah Tuhan, dari kepala daerah yang ada Tuhan. Biar kiranya mereka bekerja takut akan Tuhan, bahkan mereka memberikan keadilan, kesejahteraan, ketentraman, kerukunan atas bangsa kami. Seluruh warga negara Indonesia diberkati oleh Tuhan Yesus, dan mereka pada hari-hari ini boleh mengalami revival dan transformasi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, dan kami juga berdoa diberkatilah gembala sidang kami Pak Niko dalam setiap pelayanannya hari-hari ini, membawa api Pentakosta ketiga dan membawa setiap umat Tuhan bangkit dan menjadi pemenang. Berkati Pak Niko dan keluarga besarnya Bapa, aman dalam pelindungan Tuhan. Dan kami juga berdoa diberkatilah Gembala CK7 Dr. Yanto, biar kiranya membawa setiap umat Tuhan di CK7 ini menjadi umat yang layak, berkenan di hadapan Bapa, dan memiliki hati untuk mengasihi jiwa-jiwa lebih lagi ya Bapa. Berkati Dr. Yanto dan keluarga besarnya, perlindungan Allah sempurna atas setiap keluarga besarnya. Dan kali ini Tuhan, kami juga mengangkat tangan Tuhan untuk generasi Yeremia, untuk anak-anak kami yang mereka ada atas setiap jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini, bahkan setiap anak-anak muda yang atas bangsa ini Tuhan, bangkit dalam nama Yesus. Kami berdoa bangkit dalam nama Yesus. Kami perkatakan bangkit anak-anak muda yang mengasihi, mencintai Tuhan dengan segenap hati. Mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Mereka menjadi terang dan garam dunia. Mereka memuliakan nama Tuhan, mereka membanggakan keluarganya, dan disukai dimanapun mereka berada ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, biar kiranya setiap anak-anak muda kami Tuhan boleh menjadi berkat dimanapun, di tempat mereka ditempatkan ya Tuhan. Nama Tuhan selalu dipermuliakan. Dan demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Boleh silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Kami rindu menyambut, adakah yang baru pertama kali hadir di GBI PRJ, boleh angkat tangannya? Adakah jiwa baru? Baik, jika tidak ada, mari kita persiapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Persembahan dapat dilakukan dengan cara scan kris yang ada di depan kursi Bapak Ibu Saudara, atau dapat menggunakan amplop. Setelah ibadah selesai dapat memasukkan amplop ke dalam kotak persembahan yang sudah tersedia. Baik, jika sudah siap, saya undang sekali lagi untuk kita sama-sama bangkit berdiri untuk deklarasi persembahan. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya, kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Atas nama Gembala dan seluruh pengerja GBI PRJ, kami mengucapkan Happy Passover 2023. Kebangkitannya membuktikan Dia hidup. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite hari Minggu 16 April 2023 pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Yanto Simko Putra MD PhD. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SE SPD. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak, yaitu King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan Young Professional and Couples 2 PM Service. Unit pelayanan jemaat akan mengadakan penyerahan anak secara onsite pada hari Minggu 30 April 2023 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak harap segera mendaftarkan diri.
Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 sampai dengan 17 April 2023 secara online via www.gbiprj.org. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi counter sekretariat di depan setelah ibadah selesai. Halo. Hai, Hai. Hai. iya, meskipun aku ibadah online, aku masih juga bisa mendengar firman Tuhan. Iya. Soalnya aku masih memuji Tuhan. Iya, I don't know alasannya apa. Onsite, Onsite. onsite, Onsite. Ibadah onsite. onsite. Aku senang mendengar firman Tuhan soalnya aku bisa ketemu kakaknya. Karena bisa lebih seru, karena bisa ibadah bareng teman-teman. Karena bisa lebih fun aja ibadahnya. Lebih feeling real and I feel that the love of Jesus is with me. Pernah. Pernah? Aku pernah dengar tapi nggak tahu cara jelasinnya. Artinya adalah pribadi ketiga di dulu lupa lagi. The Holy Spirit is with us to help us and guide us everywhere. Mau? Iya mau, Iya. Mau. Iya mau. mau, mau ikutlah. Tanyainnya banyak banget. Untuk info kesempatan melayani, bergabung di GBA, Gemar Baca Alkitab, That's for Life Indonesia, pendaftaran baptisan selam, Bible Study, pemberkatan nikah, dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbiprj.org atau follow Instagram @gbiprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kau telah buktikan cinta-Mu bagi setiap kami. Kini saatnya kami mempersembahkan hidup kami sepenuhnya hanya kepada-Mu Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan
Tuhan. Selamanya Kau. Dengan segenap hati kami mau nyatakan Tuhan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau satu-satunya tempat kami berharap, Tuhan Yesus. Berjalan sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari sama-sama dengan segenap hatimu kita nyatakan, hanya Kau. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari sekali lagi nyatakan, hanya Kau. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Tangan kasih-Mu, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau cinta. Karena Kau yang baik, yang mau mengasihi kami. Hidup kami tergantung daripada-Mu Tuhan. Kau bangkit bagi kami, Kau lepaskan kami dari segala dosa, mengalahkan maut Tuhan. Bahkan kematian yang kekal sekalipun, kami punya Yesus, kami punya Tuhan, kami punya Raja di atas segala raja, yang memperhatikan keluarga kami, yang mau peduli dengan usaha pekerjaan kami, bahkan kesehatan kami Tuhan. Baik, sangat baik, sangat baik, sangat baik Kau bagi kami. Terpujilah nama-Mu kekal, kekal selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Maka selamatlah kami, maka selamatlah kami. Haleluya. Terima kasih untuk kebangkitan. Di sana kami memperoleh kemenangan. Kami bisa berjalan dengan kepala tegak untuk melanjutkan kehidupan kami. Karena masih ada Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan Engkau hadir di sini, berbicara Engkau, berkata-kata. Supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini, kami boleh berjalan dengan kepala tegak.
layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan. Tegur, hibur, nasihati dan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan saudara duduk. Shalom saudara. Terima kasih buat Tuhan Yesus tentunya yang mengundang saya. Terima kasih juga buat tuan rumah di sini, sahabat kami, Gembala Sidang, Dr. Yanto Simko Putra, dan juga dengan seluruh keluarga dan seluruh koordinator pelayan Tuhan di sini dan seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. Selamat Paskah buat saudara, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan melihat apa yang Tuhan taruh di hati saya di dalam Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal yang ke-24. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Kita akan baca bersama-sama, saudara. Lukas pasal yang ke-24, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9. 1, 2, dan 3. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu. Tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakan kepadanya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Nanti Anda baca di rumah Markus pasalnya yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-16. Di situ saya bisa simpulkan tentang a week that changed the world. Sekali lagi, a week that changed the world. Bagaimana kita ingat tentang Minggu Palem itu, saudara? Bagaimana Yesus masuk ke Yerusalem dan Yesus dielu-elukan sedemikian rupa. Ingat itu? Dan di hari Jumat, dia tersalib. Kenapa dia tersalib? Apakah karena dosa? No. Apakah karena salah? Tidak. Apakah paku itu yang membuat dia terpaku di sana? No, because of love. Amin, saudara. Karena cinta itu. Dan saya mau beritahu buat saudara, mudah-mudahan Anda boleh mengamini perkataan saya ini. Apa itu? A week, only a week. 1 minggu. Dari mengelu-elukan sampai mengejek-ngejek, saudara. For us, pengertiannya adalah jangan mengandalkan manusia. Amin. Dan jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Kita bisa lihat di situ. Yesus yang dielu-elukan dan kita kenal itu sebagai Minggu Palem berubah menjadi Jumat penderitaan. Dan hari ini kita bisa melihat juga minggunya tidak ada yang bisa cegah dia. Kematian, bahkan maut sekalipun, atau dosa-dosa yang begitu banyak, dia naik ke atas salib dengan penuh percaya diri. Walaupun kita tahu di situ, dia pernah mengatakan, kalau boleh apa? Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Artinya apa, saudara? Saya melihat kenapa Yesus mengatakan demikian, as a human being. Karena di dalamnya dia melihat ada pengkhianatan di situ.
Yang kedua, dia melihat ada penyangkalan di situ. Dan yang ketiga, dia melihat ada ketidakpercayaan di situ. Bukankah kita sebagai manusia bisa menemui hal-hal itu dalam kehidupan kita? Bayangkan, dikhianati. Kalau yang mengkhianati itu orang luar, mungkin kemarahan kita nggak terlalu sampai maksimal. Tapi yang mengkhianati adalah orang dekat, orang dalam. Itu yang membuat Yesus rasanya ingin meninggalkan itu. Dan yang kedua, dia lihat satu penyangkalan dari seorang yang pada akhirnya dia katakan, di atasmu aku akan dirikan gerejaku di sini. Wow. Dan yang ketiga, bagaimana seorang Thomas menyatakan, I don't believe it. I don't believe it. Rasanya kalau istri saya sebagai orang dalam, anak-anak saya sebagai orang dalam, mengatakan bahwa saya tidak percaya, maka saya juga merasa kecewa. Orang di dalam saya, orang terdekat, bahkan menyangkal saya di hadapan orang, oh he's not my husband, he's not my man. Atau anak-anak saya bilang, oh dia bukan orang tua saya. Betapa pedihnya hati saya. Dan bahkan mengkhianati saudara, di belakang saya mereka berkhianat. Bahkan teman-teman orang-orang dalam, orang tua, kakak, adik, saudara, berkhianat. Dan kita rasanya seperti harus ditusuk. And you know why? Yesus adalah pribadi yang pertama yang merasakan itu. Dan dia tanggung itu, saudara. Dia tanggung pada saat kita belum berkhianat. Dia tanggung pada saat kita belum menyangkal. Dia tanggung kita pada saat kita belum percaya karena belum dilahirkan. Dia tanggung itu. Dan ini adalah kekuatan yang luar biasa dari kebangkitan itu. Amin, saudara. Dan hari ini saya dan Anda bisa berjalan dengan kepala tegak. Karena kita adalah orang-orang yang menang. Yesus kita adalah Tuhan yang menang. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, dari sana kita bisa melihat ada pembagian. Ada bagian Tuhan dan ada bagian kita. Anda lihat bagian Tuhan di situ. Di ayatnya yang keempat dan ayat yang kelima. Alkitab katakan sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. You may guess siapa mereka. Dan Alkitab katakan mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Bahkan Alkitab dalam bahasa Inggris katakan kepala mereka tertunduk sampai ke bawah. Mereka melakukan penyembahan itu. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? We do know, they did know bahwa Yesus itu sudah mati. Tetapi ketika mereka sampai ke kubur itu, ternyata there wasn't Jesus. Amin, saudara. Hari ini satu ungkapan yang biasa terjadi, jangan cari Yesus yang mati, tapi Yesus yang hidup. Yang pertama, you know and you see the power of God. Kebangkitan menyatakan tentang the power of God. The first P, the power of God. Saya dan Anda telah diperlengkapi dengan kuasa itu. Matius katakan ketika Yesus mau terangkat ke sorga, dia mendekati murid-murid dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa, baik itu di bumi maupun di sorga. Saya dan Anda tidak ada dalam satu kondisi untuk memilih apakah Anda dan saya berkuasa di bumi ataukah di sorga. No. Both of them Tuhan punya itu. Dan jadilah orang-orang yang bijak untuk menerima dua-duanya. Saya dan Anda adalah pribadi yang actually berkuasa, punya kuasa itu. Dalam bisnismu, saya mau katakan buat saudara, renggut itu kemenangan, saudara. Dalam keluargamu, there is no perpecahan anymore. Mungkin dulu, but now, from now, Anda sudah dengar firman ini. Bertahanlah, jadilah orang yang menang. Jadilah orang yang punya kuasa itu. Saya tidak mengingkari ada orang minta didoakan ke pendeta, ke hamba Tuhan. Tapi saya mau katakan buat Anda, Andalah hamba Tuhan itu. Andalah anak Tuhan itu. Berdoalah, saudara.
Anda minta doa dukungan itu baik, tapi berdoalah terlebih dahulu, karena Anda sudah diperlengkapi dengan kuasa itu. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua, the second P, Alkitab katakan bagaimana mereka menemui atau ditemui oleh malaikat itu. Not only power, bukan hanya orang-orang yang berkuasa, saudara. Tetapi kalau kita perhatikan di sini, Alkitab bilang ayat yang ke-7, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan. Must be delivered. Must be delivered. Jadi ini bukan dari manusia yang memohon, tetapi from God, His part. Alkitab bilang, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan. Kenapa demikian? Kenapa Alkitab pakai must be delivered? Karena tidak ada satu pribadi manapun, siapapun yang mampu menebus kita, saudara. Karena dosanya terlalu besar. Bayangkan satu dunia, saya harus akui bahwa dosa saya besar. Dosa saudara juga besar. Satu ruangan gereja di sini yang penuh dengan manusia, kalau digabungkan saya mau katakan terlalu banyak itu. Dan kalau digabungkan dengan seluruh RT atau pemukiman kita terlalu banyak itu. Dia tidak memisah-misahkan, dia tidak memilah-milah. Tapi Alkitab katakan dosa seluruh dunia, saudara, dia tanggung itu. So the second P, you see the passion, satu kerinduan besar, satu keinginan besar, satu hasrat yang besar. Saya mau katakan buat Anda, bagaimana hasratmu untuk menjadi pelaku firman? Amin, saudara. Bagaimana hasratmu bukan ingin membayar kembali jasa Tuhan atas hidup kita, itu tidak terbayarkan. Tapi ada enggak kerinduan itu? Hari Minggu ya, I have to go to the church. You know why? Dia harus dipermuliakan, saudara. Terlalu banyak jasa dia buat kita. Terlalu besar jasa dia buat kita. Saya akan selalu mengingat orang-orang yang berjasa kepada saya. Mungkin saya tidak bisa mengembalikan, tapi at least gitu. Kalau dia undang saya harus datang. Kalau dia berulang tahun, meskipun dia lebih kaya atau lebih mampu dari saya. Kalau ibu saya berulang tahun, saya selalu mau memberikan yang terbaik buat dia. Ini the second P yang dari Tuhan buat kita, kado yang sempurna. A week that changed the world. Dia mau tanggung semua. Dia dihina. Bahkan dia naik ke atas kayu salib tanpa sebenang pun di tubuhnya. Kita kalau mau dipermalukan kita bilang, ya permalukan it's okay, tapi jangan telanjangi saya. Betul apa betul? No. Jangan telanjangi saya, bahkan arti telanjang di sini jangan permalukan saya terus habis-habisan. Tapi Yesus punya passion seperti itu. So the film itu box office pada saat itu menjadi film box office di seluruh dunia. The Passion of the Christ. Dan ketika kita nonton itu bukan sekedar kita lihat adegannya. Pelaku atau bintang utamanya itu, dia menderita cedera karena bahunya itu bergeser. 130 kilo. Dan itu belum apa-apa dibandingkan dengan salib Tuhan. Bahkan dalam kondisi dia sangat menderita, suffering. Tubuhnya tercabik-cabik dan dia dipaksa juga untuk menggendong salib itu. Salib itu adalah saya dan Anda. Tapi hari ini kita bisa melihat, kita boleh benang, terhindar dari hukuman itu. Karena hukuman itu ditimpakan kepada Yesus.
saya dan Anda juga harus memiliki passion yang besar. Kalau untuk Tuhan maju, saudara, amin. Karena hidup kita terbatas. Hidup kita belum tentu menurut hemat kita bisa sampai 60, 70. Atau bagi saudara yang 30, 40 tahun, bisa sampai 50 belum tentu. Teman saya di usia 27 sudah dipanggil Tuhan. Anak teman saya usia 35 sudah dipanggil Tuhan. Bahkan banyak orang yang saya lihat ya tidak memperoleh kesempatan seperti kita, saudara. Jadi kalau hari ini kita mendapatkan kemuliaan dari Tuhan, apa yang Tuhan perbuat, mengucap syukurlah dan beri yang terbaik buat Tuhan, saudara. Dan yang ketiga, Alkitab juga mengatakan kepada kita bahwa mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan. Maka ayat yang ke-8 Alkitab katakan bahwa maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu ke-11 murid dan kepada semua saudara-saudara yang lain. Hari ini kita juga bisa belajar selain His power yang didemonstrated sedemikian rupa. Bahkan Alkitab katakan, atau dalam bahasa yang lain, He is risen. He is risen. Artinya Dia itu dibangkitkan, saudara. Dibangkitkan. Not He rose, but He is risen. Kita nggak bisa bilang I born, but I was born. Ya, dengan grammar yang baik, I was born. Karena kita tidak lahir sendiri, tapi kita dilahirkan. Dan hari ini kita bisa melihat bagaimana Yesus juga menghadapi itu semua bukan dengan santai, tetapi dengan satu kemauan yang keras. Apakah saya dan Anda juga bisa melakukan hal yang sama? He action, Dia memberikan kita actionnya yang baik, dan bagi kita, saya dan Anda juga harus memiliki 3 perkara yang lain, yaitu reaction. Dan kalau kita melihat di sini, apa yang harus kita lakukan untuk mempermuliakan Dia? Ayat yang pertama katakan, tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Jadi they have to prepare, mereka menyiapkan itu dengan baik. Dan Alkitab katakan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu. Ini bicara tentang yang pertama, your time, your best time. Apakah saya dan Anda siap untuk menyerahkan, membagi, memberi waktu kita, saudara? Kadang kita bilang kita bisa lakukan itu dalam hati, namanya ibadah, kita bisa online, itu baik. Saya mau katakan buat saudara, saya hormat dengan orang-orang yang kita boleh sebut onliner gitu loh. Tetapi saya mau katakan buat saudara hari ini, Dia juga suka kalau saya dan Anda memberikan waktu kita untuk Tuhan pada kesempatan yang pertama. Amin. Satu hari mama saya bilang kepada saya, karena bos saya pada saat saya di sekuler, mengajak saya untuk keliling Asia. Itu terjadi tahun 1994. Dan saya senang, karena bos saya bilang, kita keliling Asia, saya akan bisnis, tapi kau tinggal di hotel bintang 5, kau makan, kau jalan-jalan, aku akan kasih itu uang jajan, bahkan uang untuk beli segala sesuatu. Wah, senang banget. Saya bilang, bos kenapa sih baik sama saya? Dia bilang, karena kau kerja dengan saya, kau menjaga saya dengan baik, dan engkau juga memperkenalkan saya dengan Tuhan Yesus, bahkan saya boleh sempurna karena Tuhan di engkau. Saya bilang, thank you bos. Saya ngomong sama semua, sama keluarga saya, sama istri saya, Ma, aku mau ditraktir ke luar negeri. Istri saya itu lagi siapkan pakaian, lagi setrika. Ma, aku keliling Asia, dari Singapura, Bangkok, Malaysia, bahkan ke Hong Kong, Macau, ya, terus ke Shanghai dan Cina. Istri saya nggak bereaksi, saudara. Dia hanya terus saya setrika. I know, ya, apa yang dia pikirkan. Terus saya jawab, Ma, dia cuma sebut nama saya, nggak ada nama yang lain gitu. Terus dia bilang, iya, gue juga tahu. Saya dulu dalam keadaan masih, ya biasa lah, masih karyawan. Terus saya senang, saya ngomong sama ibu saya, Ma, saya akan diajak keliling Asia sama bos tanggal 2.
Terus ibu saya bilang, duh amin luar biasa ya, puji Tuhan. Terus dia bilang, pergi, sana pergi. Saya bilang, amin Ma ya, thank you ya Ma. Nggak usah bawa apa-apa lagi. Cuman baju di badan, begitu sampai Singapura, Bangkok, kita beli baju, celana, seneng banget. Hari ketiga, ibu saya datang ke rumah saya, Yohan. Saya bilang, hey Ma, kenapa Ma? Nggak ada nama lain sih, kalau nggak mama aku ajak. Dia bilang, bukan itu. Tadi malam mama dapat mimpi. Aduh, dia mimpi terus. Selalu mimpi. Saya bilang, mimpi apa Ma? Saya udah lihat, kalau ibu saya datang dengan posisi seperti itu, kalau yang gembira-gembira dia telepon. Tapi kalau dia datang ke rumah saya, ini pasti berita penderitaan. Saya tanya, ada apa? Iya, tadi malam waktu mama berdoa, itu Roh Kudus mengunjungi mama. Aduh. Terus saya jawab begini, iya di atasnya. Terus? Iya, ada suara bilang, kamu gak boleh pergi. Aduh. Terus saya bilang, kayaknya gue udah tahu dari awal. Waktu mama datang, Yohan, Tuhan jadi saksi. Jangan suruh anakmu pergi. Kalau boleh tahu kenapa, Ma? Itu dia nggak kasih tahu jawabnya. Ya, nih. Ini panggung kudus. Saya gini, ini pasti, ya. Dalam hati nih, sorry nih, saya dosa, saya udah minta ampun. Ini perempuan nih. Pasti kerjasama yang lagi nyerika itu sama. Pasti nih. Udah nih bos, udah nih. Ini cerita luar biasa nih. Saya bilang, oke. Enggak, pastinya apa Ma? Ya mama enggak tahu. Ya apa? Ya mama enggak tahu. Udah ada Yohan, mama pergi ya, karena kalau lama-lama kita berkelahi. Mama saya dah Yohan, iya Ma. Saya ke kantor, terus ketemu bos saya jam 9. Saya bilang, bos, sorry bos, ini buat perjalanan tanggal 2 Januari ini menjelang di bulan Desember. Saya nggak ikut loh. Kenapa? Bos kan, can do no wrong. Kenapa? Norak banget sih lo, kenapa? Ampun, Nora udah gratis, dapat duit, dapat uang jajan, kenapa? Waduh, terus saya bilang, iya nggak tahu, kenapa? Gue juga nggak tahu kenapa. Terus dia bilang, kenapa lo ngomong begitu? Emak gue tadi pagi datang ke rumah, dia bilang, kata Roh Allah, gue nggak usah pergi. Nah, lo jangan cuma main emak-emak melulu. Mak lagi, sorry nih, gue tahu mama lo kudus, gue tahu mama lo dalam Tuhan. Tapi ini kan soal free, gue kan kasih buat lo tanya dong Tuhan. Dalam hati saya itu Tuhan udah ngomong melalui mama saya. Terus dia bilang, kita kan gak juga terlalu harus percaya sama mama. Benar juga. Coba tanya kenapa. Sorenya pulang saya tanya, Ma, jujur sorry, bos saya tanya, kenapa? Mama saya terus kayak mengarang gitu, fabricated. Mungkin karena engkau ketua persekutuan. Kan kau ketua persekutuan, ini persekutuan kan banyak dari orang-orang yang tidak beriman. Kalau kau pergi, wakilnya adalah bos kamu, di persekutuan ada siapa? Benar juga. Besok pagi saya bilang, langsung saya udah marah-marah sama bos saya. Karena gua ketua, Pan. Lu kan wakil, kalau kita pergi, ada siapa di persekutuan? Dia jawab gini, kan masih ada bini lo, kan masih ada bini gue, kan masih ada teman-teman yang lain. Itu kan semua pengurus. Benar juga. Balik lagi. Saya nggak ada satu kata yang bohong. Sorenya balik lagi ke mama. Ma, dia bilang kan ada Sri, ada istrinya, ada anak-anak, adik-adik saya, ada kakak saya yang jumlahnya 6. Gimana sih Ma? Mama saya bilang, mungkin karena kamu kan bertahun-tahun jadi pemimpin pujian, tak tergantikan. Iya, saya pemimpin pujian saudara gini-gini. Enggak mungkin karena Tuhan suka dengan kamu. Benar juga. Oke Ma, saya bawa lagi. Ku bawa berita ini gitu. Pagi-pagi ketemu lagi. Bos, karena gua ketua, udah begitu gua pemimpin pujian. Jadi nggak boleh pergi. Dijawab lagi sama mama saya. Terus dijawab lagi sama bos saya. Udah begini. Sewa itu 2 pemimpin pujian besar Indonesia. Saya nggak usah sebut, atau saya sebut juga boleh lah ya.
Dulu lagi terkenal William Countu dan Patrick Kumase. Dan itu sahabat-sahabat saya. Gue bayar dia satu orang 5 juta. Bener juga ya. Nggak mungkin dia nggak mau nih, tahun 94, nggak mungkin. 5 juta loh. Cuman nyonya haleluya, haleluya, haleluya. 5 juta, haleluya, haleluya, haleluya. 5 juta. Saya bilang sama mama saya, "Mah, sahabatku, mama tahu kan Fetri udah di surga, dia lagi tertawa di surga." Dan William masih di bumi, saudara ya. Aku disuruh bayar dia gotiau. Apa itu gotiau? 5 million. Oh, akhirnya mama saya bilang, mungkin gini Yohan, mungkin melulu gitu. Istri kamu sedang hamil anak saya yang bungsu, 6 bulan melaksanakan. Kan Maret dia melahirkan, kamu melahirkan. Jadi itu kan Desember, Januari, Februari, Maret. Dia sudah hamil cukup besar. Jadi dia sama siapa? Saudara, saya tutup dah ya. Dia sama siapa? Benar juga. Saya lulus pulang, "Ma, hamil ya Ma." Saya dulu lu nggak pernah nanya hamil. Iya, kesian kamu ya. Dari aku nggak berangkat, kata itu Owe teman atau roh itu bilang, ya saya nggak boleh berangkat. Pagi-pagi saya ngomong lagi sama bos saya. Sekarang dia yang hampiri saya. Kan? Gotiau kan? Bukan bos. Kenapa? Bini gue lagi hamil. Saya harus temani. Kan kita hampir 2-3 minggu. Bos saya itu memang tuh ya, ada aja jawabannya. Dia bilang begini, Ustaz, "Gua kasih babysitter 2. Biar dia tungguin sampai kita pulang." Bener juga ya. Saya bilang sama mama saya sore, "Ma, mau dikasih babysitter 2 Ma, sampai aku pulang." Mama saya bilang, "Udahlah begini aja, udah stop. Udah stop. Kalau kamu mau pergi. Udah semuanya, udah kamu pergi ya. Yohan, mama udah bilang sama kamu. Ya, pokoknya kalau kamu mau pergi. Mungkin mama salah mimpi, mungkin mama salah dengar." Dalam hati, iya benar, cemburu kali mama gitu. Nggak diajak. Tapi saya pikir semalaman saya nggak bisa tidur. Saya harus pilih satu. Dan saya datengin bos saya besok. "Bos, saya nggak mau pergi." Kenapa? Ini nggak ada alasan lain. Gue nggak mau pergi karena gue takut Tuhan. Gila lo, ya kan? Bangkok, Hongkong. Aduh, itu pesawat sampai begitu terus semua haleluya. Kalau kita tanya Tuhan kenapa begini, dia jawab karena kau kayak si Yunus, ya kan? Udah dikasih tahu dalam Alkitab. Saya bilang saya nggak pergi. Wah, kita bertengkar setengah jam. Enggak, gue nggak mau pergi. Udah, stop. Kau mau keluarkan saya juga nggak apa-apa. Gue lebih takut Tuhan daripadamu. Akhirnya ya udah. Besoknya dia isu tiket, saya bilang satu aja, saya nggak pergi. Dia mau isu, saya bilang jangan, satu aja. Tanggal 30 Desember, papa saya masuk rumah sakit. Tanggal 2 Januari, dia dipanggil Tuhan. Wah, saya di kantor, sahabat baik saya buka pintu, dia nangis, "Yohan." Terus saya bilang, "Bapak gue meninggal." Dia bilang, "Iya." Saya berlutut loh. Saya bilang, "Thank God." Bos saya dari mau pergi tanggal 2, dia tunda untuk papa saya, dia pergi tanggal 3. Besok tanggal 3 saya ulang tahun. Tanggal 2-nya papa saya dipanggil Tuhan. Saya tutup firman. Kalau kita bisa menomor satukan Tuhan, walaupun seringkali sakit, saya mau katakan buat saudara, Andalah pemenang. Andalah pemilik Paskah. Saya lari ke rumah sakit, saya lihat bapak saya terbujur. Saya peluk mama saya berlutut, "Ma, thank you, ampuni aku." Mama saya bilang, "Enggak, kamu itu pelaku firman. Mana bos kamu pergi?" "Enggak, besok dia pergi." Terus teman saya di belakang, "Mama," gitu. Dia kan panggil saya, mama saya itu mama. Dalam hati saya, munafik loh ya. Ampunin anakmu yang bersalah ini. Dia anak ke-8, saudara.
bagi kita satu keluarga, mama punya 7, dia anak yang ke-8. Ya. Dan yang memberitahu kepada saya ke kantor itu anak yang ke-9. Saya mau katakan buat saudara, untung saya lakukan itu pada saat dia masih hidup. Untung saya menjadi pelaku firman sesuai dengan apa yang Tuhan minta dan inginkan dalam hidup kita. Paskah bicara tentang bagaimana saya dan anak menyikapi, bereaksi atas aksi Tuhan di muka bumi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah. Tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami dikuatkan dengan berita Paskah. Kau menang secara mutlak, secara kekal untuk selama-lamanya. Dan Engkau memberikan kami satu berita untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran ini. Kami sudah dianugerahkan kebangkitan-Mu. Kami sudah dilantik menjadi anak-anak-Mu, umat-Mu. Dan kami sedang berjalan di dalam persoalan dan masalah dalam hidup. Tapi hari ini kami percaya, asalkan kami menjadi pelaku firman, asalkan kami menjadi orang-orang yang taat di hadapan-Mu, maka kami akan melihat Paskah itu terjadi juga dalam kehidupan kami ke depan, sampai Engkau datang kali yang kedua. Berkati seluruh jemaat, keluarga, rumah tangga, bisnis, usaha, mata pencarian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, kesehatan, tubuh, jiwa, dan roh mereka. Kau berkati pelayanan mereka, gereja mereka, keuangan finansial, bahkan jodoh, studi, pendidikan, pergaulan mereka. Di mana saja mereka berada, diberkati dan jadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur, dan kami terima Paskah itu dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita bangkit berdiri saudara, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Yesus untuk hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu Tuhan Yesus. Biar firman ini Tuhan Yesus boleh menjadi rema buat kami Tuhan. Jemaat GBI PRJ yang kasih Tuhan, tiba saatnya kita mengangkat tangan buat hambanya. Pak Johan, Tuhan terima kasih Tuhan Yesus. Kau telah Tuhan mengirimkan Tuhan hamba-Mu Tuhan Pak Johan Lumoindong Tuhan. Biar Tuhan Yesus Kau berikan Tuhan Pak Johan Tuhan kesehatan yang lebih lagi Tuhan. Berikan Tuhan Yesus apa yang Tuhan taruh Tuhan dalam Pak Johan Tuhan Yesus. Boleh Tuhan banyak jiwa yang dimenangkan Tuhan Yesus. Berkati juga untuk istri, anak-anaknya Tuhan dan keluarga besarnya Tuhan dalam penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kalau besok Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami kembali Tuhan. Bekerja Tuhan, usaha kami, bisnis kami, apapun yang kami lakukan kiranya Tuhan buat berhasil. Berkati juga Tuhan anak-anak kami dalam studinya Tuhan. Berikan kepintaran 10 kali lipat daripada duniawi. Jemaat GBI PRJ yang dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih daripada anak kita Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai, bahkan untuk selama-lamanya. Bagi yang sudah terima berkat, mari katakan amin. Shalom saudara. Alkitab menuliskan Paulus mengalami perubahan hidup yang amat drastis karena imannya pada Kristus. Kisah Para Rasul 8 dan 9 menggambarkan bagaimana Saulus, yaitu nama lain Paulus, hatinya begitu berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan Yesus. Namun segalanya berubah ketika ia mengalami perjumpaan langsung dengan Kristus. Saulus kemudian dimuridkan, terus bertumbuh dalam imannya, dan menjadi tokoh yang sangat berpengaruh dalam gereja Kristen abad pertama. Bagaimana perubahan tersebut terjadi? Filipi 3 ayat 10-11, Paulus memberikan rahasianya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan belajar mengenai kuasa kebangkitan Kristus. Mengapa ini penting? Karena jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman percaya kita. Saudara, bagi umat Kristiani, kematian dan kebangkitan Yesus menjadi sentral iman dan keselamatan kita. Semua orang yang hidup di atas muka bumi ini suatu saat akan mengalami kematian. Namun, Yesus Kristus bangkit dari kematian, mengalahkan kematian, dan hidup selama-lamanya. Dengan kematiannya, Ia membuktikan kebesaran kasih-Nya kepada dunia, dan melalui kebangkitannya, Ia memberikan jaminan keselamatan bagi mereka yang percaya kepadanya.
Apa saja dampak nyata dari kebangkitan Kristus dalam hidup kita? Yang pertama, kuasa kebangkitan Kristus mengubah jalan hidup kita. 1 Korintus 15 ayat 20 menuliskan, "Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Karena Kristus dibangkitkan, maka kita yang percaya kepadanya juga akan dibangkitkan." Kita yang sebelumnya hidup di dalam dosa dan menuju kebinasaan, kini diberikan hidup dan mengalami keselamatan. Mudahnya, karena percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus, kita juga nanti akan mengalami kebangkitan sesudah mati dan masuk surga. Namun, perubahan jalan hidup yang dialami oleh orang percaya bukan hanya berbicara nanti dalam kekekalan itu saja. Perubahan itu terjadi sejak kita lahir baru. Perjalanan hidup kita di dunia ini terus diubahkan oleh Tuhan ke arah yang Ia kehendaki. Kebangkitannya yang mulia memungkinkan kita untuk menjalani hidup dengan iman percaya kepadanya dan terus dituntun oleh Roh-Nya menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Sungguh, kebangkitannya mengubahkan jalan hidup kita. Yang kedua, kuasa kebangkitan Kristus menghancurkan musuh kita. Alkitab sangat jelas memberitahu bahwa musuh-musuh kita bukanlah manusia lainnya, melainkan roh-roh jahat. Kebangkitan Yesus dari kematian mengalahkan kuasa kematian dan pengaruh roh-roh jahat yang mencengkeram manusia. Orang-orang yang percaya kepada Kristus juga akan mengalami kuasa kebangkitannya. Karena Dia bangkit mengalahkan maut, maka kita sekarang bisa berkata tidak kepada tipu muslihat si jahat, bahkan kita juga memiliki kuasa untuk menghancurkan sepak terjang musuh. Kebangkitan Yesus memungkinkan kita untuk menjalani hidup yang tidak lagi diperbudak dosa oleh karena godaan si jahat. Kebangkitannya memberi kita kemerdekaan dan kemenangan serta kuasa untuk melawan iblis. Yang ketiga, kuasa kebangkitan Kristus memperkuat iman kita. Dalam kitab-kitab Injil, kita bisa melihat bagaimana murid-murid Tuhan Yesus beriman penuh pada keberadaan Tuhan Yesus secara jasmani. Namun, ketika Tuhan Yesus disalibkan dan mati, iman mereka tergoncang. Tapi hal ini berubah ketika Yesus bangkit. Murid-murid percaya sepenuhnya pada kitab suci. Murid-murid bahkan rela mempertaruhkan nyawanya untuk memberitakan kabar tentang kebangkitan Kristus. Mengapa demikian? Karena Kristus sungguh telah bangkit dan mereka menyaksikannya sendiri. Apabila kebangkitan Yesus adalah sebuah hoax atau tipuan yang dibuat oleh para rasul, maka secara logika tidak akan ada dari mereka yang akan mati karena Kristus. Ini perlu dicamkan, karena tidak akan ada orang yang mau mati fisik atas kebohongan yang dibuatnya sendiri. Sebagaimana iman murid-murid Tuhan dulu dibangkitkan karena menyaksikan kebangkitan Kristus, demikian juga hari ini kita pun dengan iman percaya bahwa Yesus telah bangkit dari kematian, mengalahkan maut, dan memberi kita kemenangan. Haleluya. Sebagai penutup, kebangkitan Kristus adalah dasar untuk iman kita percaya kepadanya. Kita percaya kuasa kebangkitan Kristus membuat kita bangkit dan jadi pemenang. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.